ya. Jadi ini sudah masuk ke minggu 13, kurang 3 pertemuan lagi Anda akan memasuki ujian akhir semester. Nah, untuk pertemuan ke-13 kali ini materi yang akan kita bahas yaitu ada Fuzzy Multi Criteria Decision Making atau FMCDM. Nah, sebenarnya Fuzzy MCDM ini sendiri adalah pengembangan dari teori dasarnya adalah multi kriteria decision making. Ini kalau mahasiswa di teknik industri biasanya belajar ya multi kriteria decision making. Nah, apa itu multi kriteria decision making? Nah, di sini di slide ini dijelaskan MCDM atau multi kriteria decision making adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dengan berbagai kriteria tertentu. Jadi di sini decision making multi kriteria. Jadi banyak kriteria, pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Ya, kriterianya itu bisa berupa ukuran atau aturan atau standar yang digunakan oleh pengambil keputusan. Jadi aturan, kriteria-kriteria itu yang membuat itu adalah pengambil keputusan. Jadi nanti dilihat kasusnya seperti apa. Nah, biasanya untuk penelitian-penelitian dengan menggunakan metode MCDM ini, kriteria-kriterianya itu memang harus berdasarkan studi kasus ya. Studi kasus, kemudian pengambil keputusannya itu maunya kriteria yang seperti apa dalam menentukan keputusan yang nanti akan diimplementasikan dengan berbasis komputer. Nah, berdasarkan tujuannya sendiri, MCDM itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu Multi Attribute Decision Making atau MADM dan Multi Objective Decision Making atau MODM. Nah, MADM sendiri itu banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang diskret. Nah, ini biasanya untuk kasus real digunakan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. Sedangkan MODM itu digunakan untuk menyelesaikan masalah pada ruang kontinu dalam jumlah tak terbatas, seperti permasalahan pada pemrograman matematika. Nah, kalau MADM itu digunakan untuk menentukan seleksi terbaik dari beberapa alternatif, nah MODM ini digunakan untuk merancang alternatif terbaik. Jadi beda ya, MADM itu digunakan untuk menyeleksi alternatif terbaik, sedangkan MODM digunakan untuk merancang alternatif terbaik. Tapi untuk pembahasan ini kita tidak akan membahas tentang MODM, kita fokus pada MADM. Nah, contoh kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan MCDM itu seperti ini. Misalnya Anda sebuah stasiun televisi di Jogja akan menempatkan pemancarnya di 3 lokasi, ya, Kota Baru, Kaliurang, dan Piungan. Kemudian kriterianya dalam mengambil keputusan dalam hal ini untuk membangun pemancar itu ada 5 kriteria. Ini hanya contoh kasus saja ya. Kriteria itu nanti bisa bertambah atau bisa berkurang, itu tergantung dari kasus yang dibahas. Atau kalau Anda mengambil penelitian tentang ini ya tergantung pengambil keputusan itu memiliki kriteria apa saja untuk menyeleksi alternatif yang ada. Nah, permasalahannya adalah dari ketiga lokasi ini kemudian pemancar televisinya harus ditempatkan di mana. Nah, itu ya. Beberapa contoh permasalahan lain yang dapat diselesaikan dengan MCDM, Anda dapat searching juga di Google Cendekia atau Google Scholar. Di perpustakaan beberapa kakak tingkat Anda itu juga sudah banyak menggunakan metode MCDM dalam penelitian skripsinya. Silakan dilihat beberapa di sini yang bisa saya contohkan. Ada perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan benih padi, terus kemudian penerima bantuan sosial santunan warga tidak mampu, kemudian untuk pemilihan sekolah menengah pertama. Kemudian dulu ada juga yang skripsi untuk menentukan perguruan tinggi pilihan, kemudian penentuan jurusan, kemudian ini penentuan jenis ikan air tawar untuk usaha pembesaran perikanan.
dan sebagainya. Silakan Anda lihat di internet, itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Jadi MCDM di sini digunakan untuk menyeleksi beberapa alternatif dari beberapa kriteria yang dipilihkan oleh pengambil keputusan. Kemudian untuk fase MCDM sendiri, ini metode MCDM biasa tadi yang kita bahas di depan, itu dasar teori fuzzy multikriteria decision making itu adalah multikriteria decision making. Nah, apa bedanya multikriteria decision making biasa dengan fuzzy multikriteria decision making? Nah, metode MCDM biasa itu tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jika data yang atau informasi yang diberikan oleh pengambil keputusan itu tidak bisa disajikan secara lengkap. Jadi ada data yang hilang atau tidak lengkap, sama seperti kemarin saya contohkan untuk fuzzy database model Umano ya. Kalau fuzzy database model Umano pada pertemuan kemarin itu data-datanya ada yang tidak lengkap, tidak tepat gitu ya, tidak pasti atau tidak konsisten. Maka menggunakan MCDM biasa itu tidak bisa dilakukan. Nah, ketidaktepatan dan ketidakpastian itu dapat disebabkan oleh informasi yang tidak dapat dihitung, tidak lengkap, tidak jelas. Kemudian pengabian parsial di sini maksudnya adalah ada data-data yang tidak digunakan karena mungkin ya tidak tepat atau tidak lengkap itu tadi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dengan menggunakan fuzzy digabungkan dengan MCDM, maka lahirlah metode fuzzy multikriteria decision making. Kemudian untuk langkah penyelesaian kasus dengan FMCDM ya, ini FMCDM itu ada panjang, tapi silakan disimak, dibaca baik-baik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya sudah saya sertakan di panduan langkah-langkah penyelesaian kasus dengan FMCDM, kemudian juga sudah saya sertakan Excel-nya sehingga Anda bisa mengetahui perhitungannya dengan menggunakan Excel seperti apa ya. Nah, karena banyak sekali yang dihitung di sini. Nah, langkah yang pertama itu adalah representasi masalah. Jadi representasi masalah Anda kemarin kecerdasan buatan itu sudah belajar juga ya, untuk menyelesaikan masalah itu perlu direpresentasikan dulu, dibedah dulu masalahnya, yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan di sini alternatifnya apa, kemudian kriterianya apa, kemudian membangun struktur hierarki dari masalah. Kemudian langkah yang kedua adalah evaluasi himpunan fuzzy. Nah, intinya ada di sini. Ya, jadi pada langkah kedua ini kita menentukan variabel linguistik yang merepresentasikan bobot kepentingan untuk setiap kriteria. Jadi masing-masing kriteria itu tentu memiliki bobot kepentingan sendiri-sendiri. Misalnya nih, namanya bobot. Anda milih calon istri misalnya. Kriterianya adalah 1 cantik, 2 pintar masak, 3 misalnya rajin. Gitu ya, rajin. Tapi dari 3 kriteria itu tentu Anda memiliki bobot kepentingan mana yang paling penting dari 3 kriteria itu ketika Anda memilih calon istri misalnya. Mana yang paling penting? Apakah cantiknya? Apakah bisa memasak? Atau apakah rajinnya? Nah, masing-masing orang tentu memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Nah, jadi masing-masing masalah itu juga memiliki bobot kepentingan yang berbeda-beda, itu tergantung dari pengambil keputusannya nanti, bobot kepentingan ini. Jumlahnya juga bisa berbeda-beda. Jumlahnya dalam artian gini, tingkat kepentingannya itu bisa Anda bagi menjadi penting, cukup penting, atau sangat penting. Atau bisa juga Anda cuma bagi jadi 2, sangat penting dan penting, atau tidak penting, penting, cukup penting, sangat penting. Itu sekali lagi kembali tergantung pada si pengambil keputusan untuk menentukan bobot kepentingan. Kemudian langkah evaluasi himpunan fuzzy yang kedua yaitu menentukan derajat kecocokan alternatif dengan kriteria. Nah, misalnya Anda punya beberapa, ini yang laki-laki ya, beberapa calon untuk jadikan istri, misalnya 2 atau 3. Nah, masing-masing tentu akan Anda cocokkan dengan kriteria yang Anda pilih tadi sesuai dengan tingkat kepentingannya.
Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan fungsi keanggotaan untuk setiap elemen yang direpresentasikan menggunakan bilangan fazi. Ya, bilangan fazinya di sini ya, kita boleh pakai fungsi keanggotaan apa? Segitiga, bahu, gaus. Tapi nanti yang akan dicontohkan supaya lebih mudah, biasanya kita pakai kurva fungsi segitiga atau bahu. Kemudian langkah yang terakhir dari evaluasi himpunan fazi yaitu menentukan rating untuk setiap kriteria keputusan yang diberikan oleh pengambil keputusan. Nah, ini tadi sudah ya. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah seleksi alternatif yang optimal. Jadi sudah, ini langkah yang ketiga, sudah ada alternatifnya, Anda sudah menentukan kriterianya, kemudian Anda menentukan tingkat kepentingan tiap kriteria seperti apa, kemudian dicocokkan dengan masing-masing alternatif, menilainya seperti apa, baru kemudian kita bisa memprioritaskan alternatif keputusan berdasarkan hasil agregasi. Kemudian yang langkah kedua yaitu memilih alternatif keputusan dengan prioritas tertinggi. Nanti di studi kasus Anda akan bisa melihat dengan jelas ya langkah-langkah ini seperti apa nanti hasilnya. Nah, untuk langkah-langkah itu sendiri sebenarnya ada rumusnya di dalam sini ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu representasi masalah, yaitu mengidentifikasi tujuan dan kumpulan alternatifnya. Juga mengidentifikasi kriterianya. Kriteria dilambangkan dengan C, alternatif dilambangkan dengan A. Alternatifnya paling sedikit minimal 2 alternatif. Kriteria juga. Kemudian membangun struktur hierarki. Jadi dibangun seperti tujuannya apa, kriterianya apa, alternatifnya apa. Kemudian masing-masing alternatif ini tingkat kepentingannya terhadap kriteria itu seperti apa. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengevaluasi himpunan fazi. Nah, ini tadi rating untuk bobot pada variabel kepentingannya itu kepentingannya bisa rendah, cukup, tinggi. Ini sekali lagi tergantung pada pengambil keputusan mau dibagi menjadi berapa, 3, 4, 5 atau cuma 2, itu sekali lagi tergantung kasus dan tergantung si pengambil keputusan. Ya, jadi memilih himpunan rating untuk bobot kriteria. Nah, ini tadi bobot sesudah himpunan rating ditentukan, ya harus menentukan fungsi keanggotaan yang direpresentasikan dengan fungsi segitiga. Diingat-ingat lagi cara menghitung derajat keanggotaan dengan menggunakan grafik fungsi keanggotaan segitiga seperti apa. Karena segitiga ini pada dasarnya adalah gabungan dari kurva linear naik dan linear turun. Ini ada batas bawah, tengah, dan atas. Kalau yang di sebelah kiri ini itu gimana ngitungnya, di sebelah kanan gimana ngitungnya, silakan direview kembali. Kemudian mengevaluasi bobot kriteria dan derajat kecocokan. Nah, yang berikutnya mengagregasikan bobot kriteria. Nah, ini ada rumusnya di sini. Ada rumusnya dengan mensubstitusikan S dan W ini tadi bobot ya. Nah, ini nanti untuk lebih lengkapnya silakan dilihat di panduan perhitungan. Baru yang terakhir adalah seleksi alternatif yang optimal. Jadi semua perhitungan nanti digabung jadi satu dengan rumus ini. Rumusnya adalah ini, total integral. Menghitung total integral untuk menentukan mana alternatif yang memenuhi kriteria, yang paling memenuhi kriteria. Nah, untuk penjelasan perhitungannya lebih lanjut atas studi kasus pancar televisi tadi, silahkan Anda download panduan yang dalam file Word, kemudian Anda coba pahami, Anda perhatikan perhitungannya. Nah, untuk perhitungan lebih lengkapnya seperti apa itu juga sudah saya sertakan Excel-nya, silahkan Anda amati. Kemudian di panduan langkah-langkah penyelesaian itu ada satu studi kasus lagi, soal untuk menentukan karyawan terbaik. Nah, silahkan Anda coba untuk dikerjakan. Demikian penjelasan saya untuk fazi multikriteria decision making. Silahkan kalau ada pertanyaan Anda temui saya di prodi, termasuk kalau misalnya masih bingung perhitungannya seperti apa, silahkan
tanya saya ke prodi, atau kalau kalian mau membuat jadwal ya, mau Bu kami diterangkan kelompok ini sama seperti kelas B kemarin, ada beberapa orang yang minta disediakan waktu khusus untuk menjelaskan langkah-langkah, itu silahkan nanti hubungi saya kapan mau dijelaskan, di ruangan mana, siapa aja yang mau ikut. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.